Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas mata kuliah kimia dasar, yaitu tentang larutan. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, apa itu larutan? Larutan adalah campuran homogen yang terdiri dari dua atau lebih zat. Zat yang jumlahnya lebih sedikit di dalam larutan disebut zat larut atau terlarut, atau istilahnya adalah solut. Sedangkan zat yang jumlahnya lebih banyak daripada zat lain dalam larutan disebut pelarut atau solvent. Selanjutnya, sifat umum. Berikut adalah beberapa sifat-sifat umum dari larutan. Yang pertama yaitu homogen. Larutan adalah campuran homogen, artinya zat terlarut dan zat pelarut tercampur sempurna dan merata. Tidak ada endapan yang terlihat dan batas antara keduanya tidak dapat dibedakan. Yang kedua yaitu ukuran partikel kecil. Partikel zat terlarut dalam larutan berukuran sangat kecil, kurang dari 1 nanometer, sehingga tidak dapat dilihat dengan mata telanjang atau bahkan mikroskop biasa. Baik, selanjutnya yaitu yang ketiga, sifat umum dari larutan itu tidak dapat disaring. Karena ukurannya yang sangat kecil dan tersebar merata, komponen dalam larutan tidak dapat dipisahkan menggunakan metode penyaringan atau filtrasi. Selanjutnya yang keempat yaitu transparan. Larutan umumnya bening dan transparan sehingga cahaya dapat menembusnya tanpa terhamburkan. Selanjutnya ada jenis-jenis larutan berdasarkan yang pertama yaitu berdasarkan wujud pelarutnya. Berdasarkan wujud pelarutnya, larutan dibedakan menjadi tiga, yaitu yang pertama larutan cair, yaitu pelarutnya berupa cairan. Contohnya adalah larutan garam dalam air atau larutan gula. Yang kedua ada larutan padat, yaitu larutan yang pelarutnya padat. Contohnya adalah paduan logam seperti baja, besi, dan karbon. Yang ketiga adalah larutan gas, campuran homogen dari gas-gas. Contohnya adalah udara, yang merupakan campuran nitrogen, oksigen, dan gas lainnya. Selanjutnya berdasarkan daya hantar listrik. Berdasarkan daya hantar listriknya, larutan dibedakan menjadi dua, yaitu larutan non-elektrolit dan larutan elektrolit. Yang pertama yaitu larutan non-elektrolit, yaitu larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik karena zat terlarutnya tidak membentuk ion. Contohnya yaitu larutan gula. Yang kedua adalah larutan yang dapat menghantarkan listrik atau larutan elektrolit. Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan listrik karena zat terlarutnya terurai menjadi ion positif dan negatif. Contohnya yaitu adalah larutan garam atau NaCl. Nah, untuk larutan elektrolit dibagi menjadi dua, yaitu larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah. Selanjutnya itu berdasarkan tingkat kelarutannya. Berdasarkan tingkat kelarutannya, larutan dibedakan menjadi yang pertama itu larutan tak jenuh. Larutan yang mengandung zat terlarut yang lebih sedikit daripada jumlah maksimum yang dapat dilarutkan pada suhu tertentu. Yang kedua ada larutan jenuh, yaitu larutan yang mengandung jumlah zat terlarut maksimum yang dapat dilarutkan pada suhu tertentu dan berada dalam kesetimbangan dengan zat padat yang tidak larut. Yang ketiga larutan lewat jenuh. Larutan yang mengandung zat terlarut lebih banyak dari kelarutannya pada kondisi normal. Biasanya dibuat dengan mendinginkan larutan jenuh secara perlahan. Selanjutnya ada komposisi larutan. Komposisi larutan terdiri dari dua komponen utama, yaitu pelarut atau solvent, yaitu zat yang jumlahnya lebih banyak, dan zat terlarut atau solut, yaitu zat yang jumlahnya lebih sedikit dan larut di dalam pelarut. Komposisi larutan ini dapat dinyatakan melalui berbagai ukuran konsentrasi seperti persen berat, persen volume, fraksi mol, molaritas, dan molaritas atau dalam ppm. Selanjutnya cara menyatakan komposisi larutan. Yang pertama yaitu fraksi mol. Fraksi mol adalah perbandingan antara jumlah mol suatu komponen zat terlarut atau pelarut dengan jumlah total mol seluruh komponen dalam larutan. Fraksi mol digunakan sebagai satuan untuk menyatakan konsentrasi larutan. Tidak memiliki satuan dan nilainya selalu antara 0 dan 1. Jumlah semua fraksi mol dalam satu larutan selalu sama dengan 1. Ini adalah rumus dari fraksi mol. Selanjutnya ada molalitas. Molalitas adalah ukuran konsentrasi larutan yang menyatakan jumlah mol zat terlarut per kilogram pelarut. Satuan yang digunakan adalah mol per kilogram atau molal. Dan berbeda dengan molalitas yang didasarkan pada volume larutan, molalitas tidak dipengaruhi oleh perubahan suhu dan tekanan karena menggunakan satuan massa. Berikut adalah rumus dari molalitas, yaitu jumlah mol zat terlarut per massa zat terlarut dalam kilogram, atau bisa juga ditulis massa zat terlarut dalam gram per mr zat terlarut dikali 1000 per massa zat terlarut dalam gram. Selanjutnya ada molaritas. Molaritas adalah ukuran konsentrasi larutan yang menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Molaritas disimbolkan dengan huruf M besar, dan satuannya adalah mol per liter. Contohnya, larutan 1 M berarti terdapat 1 mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Rumusnya yaitu seperti pada slide ini, M sama dengan mol per liter atau gram per AR atau MR dikali 1000 per ml larutan. Selanjutnya ada normalitas. Konsentrasi larutan dalam kimia dan uji statistik untuk mengevaluasi sebaran data. Dalam kimia, normalitas mengukur jumlah ekuivalen zat terlarut per liter larutan. Ini adalah rumus dari normalitas, yaitu ekuivalen per volume larutan. Atau juga bisa ditulis M sama dengan M dikali A, di mana M adalah molaritas dan A adalah valensi atau banyaknya ion. Atau bisa juga ditulis dengan N sama dengan massa zat terlarut per mr atau molaritas dikali 1000 per volume dikali A atau valensi. Selanjutnya ada sifat koligatif larutan atau sifat khusus dari larutan. Sifat koligatif larutan adalah sifat fisik larutan yang hanya dipengaruhi oleh jumlah atau konsentrasi partikel zat terlarut, bukan oleh jenis zat terlarutnya. Terdapat 4 macam sifat koligatif, yaitu penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik.
Berikut macam-macam sifat koligatif larutan. Yang pertama yaitu penurunan tekanan uap yang disimbolkan dengan delta P. Terjadi ketika zat terlarut atau non-volatil ditambahkan ke dalam pelarut murni. Tekanan uap pelarut akan menurun karena beberapa partikel pelarut terhalang oleh partikel zat terlarut. Berikut adalah rumus dari penurunan tekanan uap. Selanjutnya ada kenaikan titik didih. Titik didih larutan lebih tinggi daripada titik didih pelarut murninya. Penambahan zat terlarut menurunkan tekanan uap sehingga diperlukan suhu yang lebih tinggi untuk mencapai titik didih di mana tekanan uapnya sama dengan tekanan atmosfer. Ini adalah rumus dari kenaikan titik didih. Selanjutnya, penurunan titik beku. Titik beku larutan lebih rendah daripada titik beku pelarut murninya. Contohnya adalah penggunaan campuran es dan garam untuk membuat es putar karena penambahan menurunkan titik beku es. Berikut adalah rumus dari penurunan titik beku. Selanjutnya ada tekanan osmotik. Tekanan yang diperlukan untuk menghentikan aliran pelarut dari larutan encer ke larutan pekat melalui membran semi permeabel. Contohnya adalah aplikasi pada proses desalinasi air laut menggunakan osmosis balik. Ini adalah rumus dari tekanan osmosis atau tekanan osmotik. Selanjutnya ada faktor Van Hoff. Faktor Van Hoff disimbolkan dengan I adalah rasio yang mengukur jumlah partikel zat terlarut dalam larutan terhadap jumlah molar zat terlarut awal. Faktor ini penting untuk memahami bagaimana zat terlarut mempengaruhi sifat koligatif larutan seperti tekanan osmotik, kenaikan titik didih, dan penurunan titik beku. Nah, nilai I pada faktor Van Hoff, nilai I sama dengan 1 itu tidak terjadi disosiasi atau asosiasi. Ini berlaku untuk zat non-elektrolit seperti glukosa atau sukrosa yang tidak terurai menjadi ion dalam larutan. Jadi nilai I-nya itu sama dengan 1. Kemudian yang kedua, nilai I lebih besar daripada 1. Terjadi disosiasi, yaitu zat terlarut terurai menjadi lebih banyak partikel atau ion daripada jumlah mol awalnya. Misalnya natrium klorida atau NaCl terdisosiasi menjadi Na+ dan Cl- sehingga faktornya adalah 2. Yang ketiga yaitu I lebih kecil daripada 1, terjadi asosiasi, yaitu partikel zat terlarut bergabung. Nilai I yang terukur akan lebih rendah dari prediksi ideal. Selanjutnya rumus untuk faktor Van Hoff. Di sini ada I sama dengan 1 ditambah N dikurang 1 dikali alfa, di mana alfa ini adalah derajat ionisasi. Dan juga ini adalah rumus sifat koligatif larutan yang dipengaruhi oleh faktor Van Hoff. Untuk larutan elektrolit, karena faktor Van Hoff-nya I sama dengan 1, maka di sini tidak ditulis dikali dengan I karena I-nya bernilai 1, sedangkan untuk larutan elektrolit I-nya ditulis. Baik, selanjutnya contoh soal dan pembahasan. Nomor 1, berapa molaritas larutan yang dibuat dengan melarutkan 4 gram NaOH dengan MR-nya yaitu 40 gram per mol dalam air hingga volume larutan menjadi 250 ml. Jawabannya, yang pertama hitung mol NaOH. Mol itu rumusnya massa per MR. Mol dari NaOH yaitu massanya itu 4 gram per 40 gram per mol, atau MR-nya itu 40 gram per mol. Didapatkan hasil sama dengan 0,1 mol. Karena gram di sini dihapus, mati dengan gram di sini. Selanjutnya ubah volume ke liter. 250 ml diubah ke liter menjadi 0,25 liter. Kemudian hitung molaritasnya. Molaritas yaitu mol per volume. Volumenya dalam liter. Molnya tadi didapat 0,1 mol per 0,25 liter sama dengan 0,4 molar. Selanjutnya itu nomor 2, sebanyak 6 gram urea dengan MR sama dengan 60 dilarutkan dalam 500 gram air. Jika konstanta kenaikan titik didih air sama dengan 0,52 derajat Celcius per molaritas, tentukan titik didih larutan tersebut. Yang pertama, hitung molaritas yaitu massa zat per MR zat dikali 1000 per massa pelarut. Di sini diperoleh hasil yaitu 0,2 M. Karena 6 gram urea per MR-nya 60 dikali 1000 per 500 karena 500 gram. Selanjutnya hitung kenaikan titik didih. Di sini delta Pb sama dengan Kb dikali molaritas. Di sini nilai konstantanya itu 0,52 dikali molaritasnya 0,2 sama dengan 0,104 derajat Celcius. Kemudian hitung titik didih larutan. Titik didih larutan sama dengan Tb pelarut ditambah delta Tb sama dengan Tb larutan, atau titik didih larutan sama dengan 100 derajat Celcius karena ini pelarutnya adalah air, ditambah 0,104 derajat Celcius sama dengan 100,104 derajat Celcius. Jadi titik didihnya menjadi 100,104 derajat Celcius. Yang ketiga, berapakah tekanan osmotik larutan 1 m NaCl pada suhu 27 derajat? Asumsikan NaCl terionisasi sempurna. Diketahui konsentrasinya itu 1 m, kemudian suhunya itu 20 derajat Celcius. Karena dibutuhkan dalam Kelvin, maka 27 ditambah 273 sama dengan 300 Kelvin, dan I-nya sama dengan 2 karena NaCl terionisasi menjadi Na+ dan Cl-, jadi ada 2 ion. Selanjutnya ditanyakan yaitu nilai Pi atau nilai tekanan osmotik. Rumus dari tekanan osmotik yaitu M dikali R dikali T dan dikali I karena ini adalah larutan elektrolit. Ditulis I-nya karena nilai I-nya lebih dari 1. Jadi Pi sama dengan 1 M dikali 0,082 L ATM per mol dikali K karena ini adalah tetapan dari R-nya itu sama dengan 0,082 liter ATM per mol dikali K dikali 300 Kelvin itu suhu, di sini T, dan dikali I-nya yaitu 2, jadi diperoleh nilai Pi atau tekanan osmotik sama dengan 49,2 atm. Mungkin hanya itu dari saya, semoga bermanfaat, dan saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.